Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama aku Bilal Faranov. Ada yang pernah nonton podcast Suara Berkelas di sini? Kayak nggak ada ya? Oke, oke, 2 orang, thank you. So, aku mau mulai dari sisi di mana aku baru sadar sekarang aku udah 27 tahun. 27 tahun, versi aku yang 10 tahun lalu, ketika masih SMA mikir bahwa 27 tahun tuh orang dewasa banget. Mature, financially, mentally, tapi kenyataannya aku merasa kayak aku masih di versi yang 10 tahun yang lalu gitu. Di titik ini aku mikir bahwa kayak aku bakal kasih pesan ke diri aku versi 5 tahun yang lalu. Di mana bulan lalu aku baru ulang tahun ke-27, berarti versi aku yang 5 tahun yang lalu yaitu 22 tahun. Ini tekanan gimana ya? Oke, yes. Pesan pertama, 5 pesan, aku mulai dari pesan pertama. Pesan pertama yaitu, Bilal, kamu nggak apa-apa malas. Jadi kalau teman-teman di sini tahu ada aku namanya sekolah kelompok malas, itu aku bangun sama teman aku, karena kita mau merangkul semua orang malas di Indonesia untuk produktif. Makanya aku bikin akun sekelas. Aku orang malas banget. Mungkin teman-teman yang tahu story aku secara akademik decline banget, aku ranking terakhir di kelas. Dari SD sampai SMA serius. Tapi aku punya ambisi besar di industri kreatif. Nggak masuk akal. Akhirnya aku sadar bahwa yang bikin selama ini aku stuck yaitu aku nggak produktif karena aku selalu pakai kata malas. Tapi ada buku yang aku baca dari Cal Newport yang dia bilang bahwa produktif itu beda sama malas. Kalau kita punya kejelasan, kita tahu kita jelasnya mau ngapain, artinya kita tahu bahwa kita harus jangan ngapain gitu. Misalnya, selama ini aku kalau kerja, bikin konten, mau nulis, bikin podcast itu ke distract. Gampang banget ke distract. Dan problemnya yaitu malah nggak fokus. Tidak punya clarity. Jadi poinnya, Bilal, lo itu bukan nggak produktif. Lo itu nggak tahu project mana, pekerjaan mana, goals mana yang worth it untuk waktu lo itu produktif. Itu problemnya kita. Problemnya aku, problemnya teman-teman aku. Selama ini kita bikin produktif. Kayak content creator yang bikin kayak how to be productive, 20 active principle, 2 minute rules, bla bla bla. Tapi kenyataannya itu menurut aku cuma teori ya. Secara prakteknya, clarity. Clarity lu tahu harus ngapain, bikin apa, mau berkarya apa. Nomor 1, clarity. Jadi pesan aku ke Bilal, Bilal harus tahu jelasnya kemana. 5 tahun ke depan plannya apa. Next. Ada yang tahu 2 orang ini? Yang tahu angkat tangan. Angkat tangan yang tahu? Ya. Satunya itu Bill Gates dan satunya Lionel Messi. Yang satunya Lionel Messi, yang sebelahnya Cristiano Ronaldo. Enggak. Ini Warren Buffett. Dan ini Lionel Messi. Kenapa ini 2 orang menurut aku jadi contoh studi kasus bahwa sama ini aku produktif itu setengah-setengah, yaitu persamaannya Warren Buffett dan Messi, itu mereka jelas clarity-nya. Produktivitas menurut aku, itu bukan berarti kita harus banyak ngelakuin atau doing more, tapi by doing less, but better. Oke Bill, jelasin, aku nggak paham kenapa tiba-tiba Buffett sama Messi di sini, studi kasusnya. Kalau teman-teman di sini nonton Piala Dunia 2022, Lionel Messi yaitu satu-satunya pemain yang paling sedikit lari. Kalau kalian nonton finalnya, Lionel Messi, itu dia sekitar 80% gerak-gerik dia itu cuma jalan kaki. Dia jalan kaki, dia keliling lapangan. Tapi ketika timing datang, bola datang, dia dribbling, jelas clarity. Warren Buffett, kenapa bisa jadi investor terkaya di dunia? Ya karena dia jelas, dia nggak analisis 100 saham.
Dia cuma analisis 1, 2, 3 saham yang dia pahami, yang dia percaya. It takes time, tapi dia tahu kemana, itu clarity. Banyak orang selain Buffett, selain Messi yang di satu industri yang sama, kerja lebih keras, lebih jelas, tapi clarity dan grit, kejelasan yang bikin mereka tuh dibanding yang lain lebih maju. Next. Yang kedua, poin nomor 2, ini aku ambil di akun aku yang judulnya, yang akunnya sekelas. Aku bilang di sini, Bilal, jaga kesehatan selalu, jangan meninggal dulu, karena hidup ini masih seru. Maksudnya apa? 5 tahun yang lalu, aku selalu meremehkan kesehatan. Dari kecil ya, ibu aku sama ayah aku itu 9 to 5. Tidur jam 9 malam, bangun jam 5 pagi. Aku nggak bohong. Mereka selalu tidur jam 9 malam, bangun jam 5 pagi. Aku bisa lihat buktinya sampai sekarang mereka di usia 60-an, sekarang masih awet di mata aku. Tapi aku selalu meremehkan mereka dari kecil. Aku selalu begadang. Jangankan mama aku. Romeo Rama kan udah bilang, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia. Itu aku mikir jokes apa ya tadi yang masuk akal gitu. Tapi oke. Jadi poinnya begadang itu harus jelas ngapain menurut mama aku. Next. 5 tahun yang lalu, aku punya berat badan sekitar 89 kilo waktu itu. Dan aku insecure banget, aku insecure. Aku belum kenal lari, aku belum kenal gym, aku belum kenal apapun yang berbentuk kayak produktivitas. 5 tahun lalu aku masih kuliah di Jepang. Dan waktu aku kuliah di Jepang, aku melihat teman-teman aku, komunitas-komunitas dan mahasiswa-mahasiswa yang aku kenal, itu mereka produktif banget. Tapi aku merasa insecure. Jadi aku bilang ke Bilal yang versi 5 tahun yang lalu, jangan jadikan insecure itu alasan utama kalau ya udah ini realitas gitu. Justru sesuatu yang harus kita ubah itu berasal dari apa yang bikin kita insecure hari ini. Ada podcast yang kemarin aku dengar, dia bilang, aku lupa siapa nama ceweknya, dia bilang apa yang kita tidak pilih itu pilihan kita. Aku lupa siapa namanya, tapi aku yakin dia bilang apa yang kita tidak pilih itu pilihan kita. Kita tidak pilih untuk olahraga, ya udah pilihan kita untuk naik berat badan. Kita tidak pilih makan sehat, ya udah pilihan kita untuk ya complaining. Apa yang kita tidak pilih, itu pilihan kita. Next. Nomor 3, Bilal, please untuk tidak selalu bikin orang itu senang dan mengorbankan dirimu sendiri. Itu aku 5 tahun lalu. Kalau orang ajak aku keluar, Bil ayo ngopi, ayo. Dalam hati aku kayak harusnya bilang no tadi. Kalau teman-teman pernah nonton podcast aku di Suara Berkelas, aku selalu bilang kayak, if you are a friend to everybody, you are the enemy to yourself. Aku sering banget bilang kayak, kalau si A ngajak, B ajak, C ajak, okay, gas, you are the enemy to yourself. Dan poinnya yaitu, ini faktanya, people will try to please, banyak orang ya, ada 400 orang yang aku kayak harus disukai, harus disenangi. Padahal yang bisa bikin aku senang atau suka sama aku ya sini paling cuma 10 orang, 20 orang lah. Tapi yang harusnya bikin aku harus senangkan dia yaitu ya paling orang terdekat aku, teman-teman aku, dan including yourself. People, we should focus on pleasing yourself. Next. Aku ambil kutipan dari buku kedua aku, judulnya Generasi Ekspektasi. Mungkin teman-teman di sini, ini sambil promosi ya. Aku ada nulis buku, ini yang buku kedua judulnya Generasi Ekspektasi, ada quotes yang aku ambil. Bilal, stop mencari validasi dengan mengorbankan kesehatan mentalmu sendiri demi menyenangkan orang lain. Itu yang aku jalani 5 tahun yang belakangan. Tapi I give up. Udah capek bikin orang senang, bikin atasan senang, udah bikin teman-teman sekantor harus nyukai aku, udah capek. Jadi, that's the point. Next. Dan problemnya kalau kita ngerasa kayak aku bingung mau kemana gitu. Kita ngerasa bahwa kalau kita mengiyakan, kita disenangi. Kalau kita bilang no, kita ngerasa bahwa tidak disukai.
Itu semua orang mungkin bakal ngerasain itu dan aku juga di fase itu 5 tahun yang lalu. Padahal faktanya yang jadi motivasi aku selama ini yaitu ketika aku merasa diremehkan. Mungkin ini POV yang berbeda ya. Tapi aku selalu punya mindset itu. Aku selalu merasa termotivasi, bukan karena quotes motivasi atau nonton video motivasi, tapi karena aku ngerasa bahwa I get offended, aku kayak diremehkan. Tapi tujuannya yaitu bukan aku ingin membuktikan, tapi aku lebih ngerasa bahwa kayak ini timing aku nih untuk growing daripada kuncup terus karena diremehkan gitu. Next. Nomor 4, Bilal, gak apa-apa bikin aja konten, bikin konten. Ini pesan aku ke Bilal yang 5 tahun yang lalu, bikin konten yang kamu suka gitu. Aku waktu 5 tahun yang lalu, tepatnya pas COVID, waktu masih kuliah, aku mau bikin konten tuh harus mikir macam-macam. Aku mikir apa kata temen yang udah follow aku dari SMA gitu, apa kata tetangga aku, sepupu aku gitu. Dan akhirnya, aku mulai bikin konten dari keresahan aku. Kalau ada yang ikutin aku dari 2019, aku selalu bikin konten kayak mulai lari pagi, mulai bangun pagi gitu. Pertama konten aku yang viral itu karena aku cuma bilang keresahan aku, Bill, gimana caranya mengubah hidup? Simple, bangun pagi, gitu doang. Aku selalu bilang quotes, winning the morning is the key to winning the day and winning at life. Selalu aku bilang, winning the morning, dan konten itu viral akhirnya, dan simple, share what you love. Aku bukan mau saranin ke si Bilal yang 5 tahun lalu, cuma aku mau bilang thank you, udah mulai. Thank you udah sharing apa yang kamu suka. Karena orang-orang yang suka konten yang kayak aku buat, ya ketemu sama aku. Kayak tadi aku baru datang ada yang kenal, salaman, ternyata dia konsumsi konten aku. Dan satu orang, wow, it change your life karena you share what you love. Satu orang punya problem, 1 juta orang juga punya problem. Dan kalau kalian share problem kalian, bukan share problem tiba-tiba curhat tentang kalian diselingkuhi, tapi share kalian punya problem yang dimana kalian lagi menuju ke solusinya. Makanya konten-konten yang turun berat badan dari 150 kilo ke 70 kilo di awal tahun itu growing. That's share what you love. Next. Kenapa harus share what you love, teman-teman? Karena setiap orang tuh punya branding. And your branding is unique. Your story is unique. Dan kenapa aku bilang kayak konten yang turunin berat badan atau konten yang punya problem kayak aku yang tadi susah bangun pagi, mager, bisa rame, bisa viral, ya karena it gives people hope that there is a way out and that you are the light how to guide them. Jadi kayak semua orang mungkin nggak tahu nih di tunnel yang gelap, di gua yang gelap nggak ada cahaya. Tapi kalau kalian bisa share apa yang kalian lagi punya problem, itu biasanya orang, oh ada hope, ada harapan, kayak kita bisa kayak dia deh. Apalagi kalau konten-konten yang turun berat badan. Ada ribuan orang di Indonesia yang mungkin obesitas dan oh aku bisa, ya udah aku daftar gym. Sebulan doang, 2 bulan langsung keluar. Tapi itu punya hope dulu. Next. Oke Bill, kasih kesimpulan deh apa yang lo omongin selama ini, 15 menit waktunya. Aku cuma mau bilang, 5 tahun belakangan apa yang aku lakukan, ini aku bukan mau bilang secara teoris atau teoretik atau apapun itu. Cuma yang aku udah alami, simple. Lo harus punya dream. Mulai dari dream kayak, ya udah nggak harus semua orang tahu dream. Visualisasi. 5 tahun lalu aku nggak kebayang bakal buku aku bestseller dua-duanya di Gramedia. Kayak, aku visualisasi aja, visualisasi. Oke, nggak harus bilang ke orang tua kamu, nggak harus bilang ke teman-teman kamu ya. Siapa tahu dipatahkan visualisasinya. Tapi at least you dream, visualize, believe, create, share, believe. Work. Ini yang paling, ya udah. Dream teori, visualize teori, believe teori, work. Kalau mau nulis, buka laptop kamu, tulis kata pertama. Kalau bikin konten, record your video. Kalau mau lari pagi, ya taruh sepatu sebelum tidur malam. Work, learn. Mungkin semua orang bakal pakai kata fail atau gagal, but I love to say learn. Lebih gampang kayak, oke. Siapa tahu kalau kita tulis fail itu langsung jatuh dominonya. Tapi work, learn, grow. Dan luck. Nggak bisa dipungkiri. Kenapa aku hitamin luck? Karena luck itu bisa muncul di mana aja. Aku lupa siapa yang bilang, kayaknya Seneca yang bilang kalau luck itu yaitu ketika opportunity ketemu dengan, preparation ketemu dengan opportunity.
Preparation ketemu dengan opportunity. Aku datang ke sini ya karena luck aja, karena kebetulan kemarin aku bikin konten dan in our 20s lihat konten bilang kayak oke, diajak sini ya udah oke luck gitu. Tapi next, untuk dapetin luck teman-teman bukan sekedar kayak kalian datang ke sini terus kayak berharap oke, kayak aku dideketin sama cowok ini, ntar aku bakal jodoh sama dia deh. No, it's not luck, it's not luck. Mungkin kalian pikir wah konsisten effort kalian udah ke acara ini 5-3 kali tapi belum ketemu jodoh, oke. Tapi poinnya yaitu semua luck yang aku rasain dan teman-teman rasain itu bukan sekedar luck, itu hasil dari effort kalian, dari work kalian. Jadi kalau kalian mikir bahwa, dulu aku pernah mindset, ini punya mindset lucu ya, jadi kayak mungkin tiba-tiba kita lagi jalan di depan orang syuting, terus ada sutradara panggil main film. Kebayang nggak sih ada mindset seperti itu kayak, lo jadi artis luck, tapi enggak segampang itu lucknya. So the point is, back to topic, kalau kalian mau ketemu luck kalian, work for it. Next. Aku tutup dengan kata dari quotes dari buku pertama aku, judulnya Jurnal Inspirasi. Alhamdulillah kemarin bestseller di Sumatera, tapi lebih tepatnya kalau di sini lebih didominasi oleh bukunya Om Henry Manampiring. Gak ada Om Henry di sini. Aku bilang, Bill, ini pesan aku nomor 5, Bill, lo itu gak tertinggal sama ini gitu. Lo cuma punya prioritas, punya timing, dan proses yang berbeda dengan orang yang lo bandingkan gitu. Jadi aku pikir bahwa, ini semua orang bilang, don't compare yourself to others. Benar, gak salah. Karena aku pikir aku bakal dapat audiens yang gede di umur aku 22 tahun. Tapi butuh 5 tahun untuk bisa bicara depan kalian semua teman-teman. Butuh 5 tahun untuk bisa dapat 100.000 subscriber di YouTube Suara Berkelas. Butuh 5 tahun untuk bisa dapat 300.000 follower di Instagramnya sekelas. It takes time, but work. Thank you semuanya.